wabarakatuh. Saya Regina Aryani dengan NIM 2141104020112 dari kelas 3 PAIB. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal-soal UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal yang pertama. Yang pertama, saya memilih video. Karena dengan menggunakan media pembelajaran video memberikan kemudahan baik bagi peserta didik maupun guru itu sendiri. Mengapa kita memilih video? Karena dengan menggunakan video kita bisa memberikan pelajaran atau materi tanpa harus bertatap muka atau bertemu secara langsung. Di sini saya mengambil video yang mana nantinya video tersebut akan menyajikan materi-materi yang berupa misalkan dari PPT yang kita buat sendiri atau dari video yang diambil dari YouTube atau film yang berisikan pembelajaran tentang materi dari pertemuan hari itu. Agar pembelajaran lebih bervariatif dan tidak membosankan bagi peserta didik maupun bagi guru itu sendiri dalam mengajar. Yang kedua, saya mengambil LKPD interaktif. Mengapa saya mengambil LKPD interaktif? Yang mana saya akan menggunakan untuk evaluasi bagi peserta didik. Kenapa menggunakan LKPD interaktif? Karena supaya peserta didik tersebut lebih bersemangat dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Karena dalam LKPD interaktif fitur yang menarik, selain itu juga dapat langsung melihat nilai yang kita peroleh dalam mengerjakan soal tersebut. Di sini ada contoh LKPD interaktif yang saya buat. Soal nomor 2. Di sini saya membuat PowerPoint interaktif. Yang mana PowerPoint interaktif ini tentunya berisi tentang materi PAI. Caranya cukup mudah. Yang pertama, klik mulai. Lalu di situ tertera beberapa menu. Yang mana diantaranya menu-menu tersebut itu ada petunjuk materi, KI/KD, ada materi tentunya, dan juga ada rangkuman materi yang bisa dipelajari. Yang selanjutnya ada evaluasi, dan yang terakhir ada referensi. Soal nomor 3. Aplikasi yang pertama itu ada belajar agama Islam. Ini contoh ikonnya. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu membuat anak-anak cepat memahami materi dari pelajaran agama Islam. Yang kedua itu kelebihannya bisa bermain sekaligus belajar. Jadi tidak membuat peserta didik tersebut bosan. Lalu ada kelemahan. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu di dalamnya terdapat iklan. Karena ini termasuk aplikasi online ya teman-teman. Terus ada kegunaan dari aplikasi belajar agama Islam ini. Aplikasi ini adalah aplikasi pendidikan yang membantu anak mengenal seputar agama Islam, seperti rukun Islam, rukun iman, nama-nama malaikat, nama-nama rasul, dan masih banyak lagi. Kegunaan yang kedua yaitu pada saat aplikasi ini terdapat dua mode. Yang pertama itu ada mode belajar dan yang kedua mode bermain.
Yang pertama itu ada mode belajar. Dalam mode belajar, peserta didik dapat belajar mengenai pengetahuan dasar dalam agama Islam. Yang kedua itu mode bermain. Dalam mode bermain ini, peserta didik akan diuji dengan berbagai kuis dan pertanyaan seputar pendidikan PAI tentunya. Aplikasi ini bisa digunakan oleh peserta didik jenjang PAUD, MI, dan SD. Yang kedua, itu ada aplikasi Marble Pendidikan Agama Islam. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu bisa belajar sambil bermain dan mudah digunakan oleh anak-anak. Kelemahannya, fitur-fitur di dalamnya belum bisa digunakan dengan sempurna karena mungkin keterbatasan dalam pembuatannya. Dan karena aplikasi ini online, tentunya terdapat iklan di dalamnya. Kegunaan aplikasi ini yaitu berisi Al-Quran, nama-nama Nabi, Asmaul Husna, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk anak usia 4-8 tahun. Aplikasi ini juga menggabungkan konsep belajar dan bermain sehingga lebih menyenangkan, juga bisa mengasah kemampuan melalui permainan edukasi yang tersedia di sana. Aplikasi yang ketiga itu ada Cerdas Cermat Islami. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu sangat membantu anak-anak atau peserta didik dalam mengerjakan soal-soal pendidikan agama Islam. Lalu di aplikasi ini juga dilengkapi game. Lalu ada kelemahannya yaitu karena aplikasi ini yaitu aplikasi online, jadi dalam aplikasi ini tuh terdapat beberapa iklan di dalamnya. Dan aplikasi ini juga agak lambat untuk bisa di-download. Lalu kegunaannya yaitu aplikasi ini berisi soal-soal agama Islam yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk mempersiapkan ujian sekolah, ujian madrasah, UN, dan lain-lain. Dan dilengkapi permainan edukasi sehingga membuat peserta didik mengerjakan latihan soal-soal itu dengan lebih bersemangat karena terdapat game yang tidak membosankan. Sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.